Pesan malaikat lebih ke jiwa ya, pesan ke jiwa, pesan ke hati nurani, pesan ke kebahagiaan pikiran kita ya, kebahagiaan batin kita. Sedangkan untuk pesan alam semesta lebih makro ya, universal, ke pekerjaan, keuangan, duit, karir, jodoh, seperti itu ya. Jadi pesan malaikat untuk kebahagiaan hati nurani, kebahagiaan pikiran, kebahagiaan batin kita. Kita akan bagi tiga ya. Pertama past, present, dan future. Kita akan baca untuk past dulu ya. Tiga kartu ini adalah untuk pesan di masa lalumu, pesan masa lalu yang telah kalian alami. Apa pesan-pesannya ya, kita simak. Beberapa unrequited love muncul ya, terus the art juga muncul, orphan lagi-lagi muncul ya, kesendirian ya, merasa tidak diinginkan, tidak banyak teman. Rupanya untuk Cancer ya, banyak sekali yang merasa sendiri, banyak Cancer yang merasa sendiri, yang merasa tidak berteman di masa kecilnya, atau kemungkinan merasa dikucilkan ya, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, merasa dikucilkan di komunitas, di lingkungan kelompok atau di mana dia berada ya, sehingga kesendirian itu sering membuat dia seakan-akan tertekan, dan itu terbawa ya sampai kepada keputusan-keputusan di masa sekarang dan masa mendatang. Untuk itu para malaikat pelindung kalian berpesan untuk kalian bangkit, untuk kalian semangat, tidak memikirkan masa-masa lalu yang kemungkinan menimbulkan trauma buat kalian ya di sini ya. Apalagi unrequited love ya, merasa tidak dicintai, merasa tidak dibutuhkan di masa lalu. Kemungkinan sudah ada yang menjalani perceraian ataupun ditinggalkan orang-orang yang dicintainya ya, dari masa kecil, SMP, SD, atau SMA, atau sampai yang sekarang udah ditinggalkan kekasihnya atau bercerai. Semua itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan di masa depan dan di masa sekarang ya. Malaikat melindungi hatimu, malaikat melindungi hati nuranimu supaya kalian tetap berbahagia. Jauhkan dari pikiran-pikiran di masa lalu yang membuat kalian trauma, karena itu akan menyebabkan kalian depresi. Kemudian perasaan yang tidak dicintai itu harus dihilangkan ya. Pasti Tuhan memberikan seseorang yang benar-benar mencintai kita, bahkan banyak, tetapi kita tidak menyadarinya karena kita lebih cenderung berpikir bahwa kita itu sendiri ya. Tidak ada yang mau membantu kita, tidak mau menolong kita. Intinya malaikat pelindung kalian berpesan, hidup ini adalah seni bagaimana kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Art ya, bagaimana kebahagiaan kita itu tidak diputuskan oleh orang lain, bahkan oleh pasangan kita sendiri. Kita harus bisa membuat kebahagiaan itu menjadi tanggung jawab kita sendiri dan kita yang membuatnya. Ini memang sulit, tidak gampang, apalagi untuk seorang Cancer yang tertutup ya. Lebih dengan segala kegigihan Cancer yang kemudian dipatahkan, walaupun dia terus akan gigih ya, tetapi keputusan-keputusan akan berpengaruh terhadap hal ini ya, yang membuat kadang-kadang keadaan Cancer itu semakin lama semakin tertekan, atau sampai sekarang ini tidak ada yang membutuhkan Cancer ya. Sekali lagi ini general reading ya, bukan personal reading, jadi semoga tidak resonate untuk semua Cancer ya, memang ya. Semoga tidak resonate buat kalian Cancer yang nonton sekarang, yang merasa ditinggalkan, merasa tidak dicintai, dan merasa tidak dibutuhkan. Sekali lagi, malaikat pelindungmu berpesan untuk melindungi hatimu sendiri, pikiranmu sendiri dari semua yang negatif, melindungi jiwamu agar kuat dan tegar dalam menghadapi semua, kemudian membuat suatu hal terobosan baru di dalam kehidupanmu,
agar keputusan-keputusan baru yang sekarang ini adalah keputusan-keputusan di mana kalian berhak hidup bahagia dengan caramu sendiri, berhak menentukan kebahagiaan by yourself ya, bukan kebahagiaan dari orang lain. Mungkin pernah dengar yang sering saya contohkan di yang lalu-lalu ya, konten-konten yang lalu, bahwa kalau kita misalkan menargetkan kebahagiaan kita adalah naik pangkat, naik karir, di mana keputusan itu banyak faktornya ya, apalagi yang memutuskan untuk kita naik pangkat dan naik karir. Bila kita menentukan kebahagiaan adalah itu, para manajer atasan kalian, teman-teman kalian bisa membuat itu mentah begitu saja, karena di saat kalian menginginkan sebuah jabatan dan kemudian jabatan itu diberikan kepada orang lain, kalian akan down, drop, dan unhappy ya. Itu yang tidak boleh terjadi. Kebahagiaan kita, target kita, keputusan untuk kebahagiaan kita sedapat mungkin, seminimal mungkin orang lain turut campur. Jadi dari diri kita sendiri yang memutuskan. Jangan menempatkan kebahagiaan dengan target karir, pangkat, atau keuangan ya. Tetapi kebahagiaan itu bisa kalian ciptakan sendiri dengan rasa syukur, dengan melihat keindahan-keindahan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Cukup hanya Yang Maha Kuasa yang mencintai kita. Tidak ada orang lain pun boleh ya. Kita sudah harus bisa berbahagia karena karunia dan berkahnya itu sungguh berlimpah ya. Kalian mulailah untuk menulis apa saja kebahagiaan yang sudah kalian dapatkan selama ini ya. Kebahagiaan bisa bernafas, bisa hidup, bisa makan dengan layak, itu adalah sebetulnya sebuah kebahagiaan yang harus kita targetkan. Kebahagiaan untuk kita selalu lebih baik dari hari ke hari. Selalu ingat, jangan bersaing dengan orang lain, tetapi bersainglah dengan diri sendiri untuk menjadikan kita lebih baik tiap hari, dan itu adalah harus menjadi sumber kebahagiaan buat kita, supaya kebahagiaan kita itu ada di tangan kita sendiri, tentunya di tangan Tuhan atas seizin Yang Maha Kuasa. Begitu ya Cancer, kita akan lanjutkan untuk pesan malaikat pelindungmu di present ya. Nanti yang personal reading akan saya bacakan di akhir ya, karena beberapa masukan kalau di tengah-tengah itu akan mengganggu materi ya. Jadi bacaan personal reading dari pertanyaan-pertanyaan di komentar, terutama yang ada nama jelasnya ya, supaya energinya masuk, akan saya bacakan di akhir sesi ya. Bagaimana pesan malaikat? Apa pesan malaikat pelindung untuk Cancer di tahun 2022? Untuk saat sekarang, apa pesan untuk saat sekarang? Present ya. Future-nya nanti di sini. Intimate relationship. Kalian harus membuka diri, menjaga hubungan, membuat hubungan-hubungan seluas-luasnya. Terus kemudian membuang memori-memori buruk saat kalian masih kecil, membuang memori-memori yang bisa menyebabkan trauma di masa lalu kalian ya. Tepas ini ya. Buang trauma-trauma, pikiran, ingatan-ingatan tentang masa lalu yang menyedihkan, yang membuat traumatis, dan nikmati kehidupan kalian saat ini ya. Banyak harapan-harapan dan kesempatan-kesempatan, peluang yang bisa kalian dapatkan untuk kalian menjadi lebih bahagia. Jadi jangan difikirkan masa lalu. Buat apa memikirkan masa lalu yang sudah berlalu? Itu akan hanya menimbulkan depresi. Intinya hiduplah di masa sekarang, nikmati saat ini, here and now ya. Saat kalian menikmati makanan ya, nikmati makanan itu suap demi suap, jangan memikirkan yang lain. Itulah here ya, dan sekarang, saat ini.
Saat kalian bekerja, nikmati pekerjaan itu, jangan memikirkan yang lain. Fokus terhadap satu yang kalian hadapi di saat ini. Itu akan membuat hidup kalian lebih indah ya. Jangan memikirkan masa depan juga, karena itu akan menimbulkan kekhawatiran. Hadapilah masa depan untuk hari esok, walaupun target kita harus tetapkan. Tetapi bukan berarti kita harus mengkhawatirkan apa yang terjadi esok. Nikmati hari ini dan bahagiakan dirimu hari ini. Besok akan terus begitu dan kalian akan terus happy ya setiap harinya. Begitu ya Cancer ya, kita akan lanjutkan untuk pesan di masa depan. Pesan malaikat pelindung Cancer untuk masa depan. Future, apa ya pesannya? Kita lihat. Cancer, your dream needs a practical plan. Jadi apa yang kalian impikan di masa depan perlu kalian rencanakan dengan baik. Jangan sampai tanpa rencana sama sekali, karena hidup tanpa rencana, walaupun kalian tetap bisa bahagia, tapi kalau kalian sudah merencanakan kebahagiaan di hari esok, setiap hari kalian mendapatkan kebahagiaan karena target kalian hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bila itu tercapai, bersyukurlah, dan itu adalah puncak dari kebahagiaan, karena puncak dari kebahagiaan itu adalah rasa syukur itu sendiri. Confidence is your key to success. Jadi percayalah bahwa banyak yang masih mencintai kalian, banyak yang membutuhkan kalian, dan kalian tidak sendiri di dunia ini. Semua ataupun lingkungan sekitar kalian sebetulnya banyak yang mencintai, tapi memang mungkin kalian tidak menyadarinya. Yang paling penting adalah Yang Maha Kuasa mencintai kalian. Don't let pride get in your way. Terus janganlah untuk kalian sombong ya, berbangga diri dengan pencapaian-pencapaian kalian saat ini, tetapi teruslah rendah hati ya. Rendah hati, bersabar, dan kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Begitu ya, kita akan lanjutkan untuk pertanyaan di kolom komentar ya. Dari Kakak Kunfo, Shio Macan gimana di bulan Juni? Kakak Kunfo ini saya tidak membacakan untuk Shio Macan ya, tapi saya akan membacakan untuk kakak personal ya Kak ya. Untuk Kakak Kunfo, bagaimana keadaan bulan ini? Saya akan bacakan rezekinya kakak ya. Di bulan Juni, rezeki akan banyak kesempatan yang datang, dan akan ada relationship ya, ada hubungan baru. Mungkin partner baru, kalau kakak masih jomblo akan mendapatkan pasangan atau kenalan baru, dan sebuah kenyamanan ya, kemapanan di sini tampaknya di bulan Juni. Sepertinya sih akan mendapatkan cinta ya Kakak Kunfo ya. Kalau memang sudah punya pasangan ya, semoga lebih mencintai lagi, tumbuh cinta-cinta baru di orang yang lama atau di pasangan, selalu bertumbuh. Terus rezekinya memang cukup bagus ya. Di sini ada Seven of Pentacle, dan sini ternyata Ratu Duit ya yang terakhir yang akan Kakak Kunfo dapatkan. Jadi di akhir-akhir bulan tunggu aja, rezeki akan melimpah, karena di sini mayornya ada dua ya, kenyamanan, cinta, dan duit yang melimpah. Salam sahabat Tutu.